warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anakku hari ini? Ibu harap semoga semuanya sehat-sehat ya. Baik, hari ini kita akan memasuki pembelajaran tematik berikutnya, yaitu subtema 3 pembelajaran 1. Baik, silahkan anak-anakku semua membuka bukunya ya. Baik, pada subtema 3 pembelajaran 1 di situ ada cara aku merawat tubuhku. Nah, di situ sudah ada gambar beberapa anak Nina, Tony, Deli, Lani, dan Made yang merawat tubuhnya dengan baik ya. Di situ mulai dari ada yang mencuci tangan, menggosok gigi, berolahraga, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan juga yang terpenting adalah mandi. Nah, anak-anakku semua, kita mandi berapa kali sehari? Bagus, kita mandi 2 kali sehari ya, pagi dan sore hari ya. Baik, kita lanjut. Nah, di situ ayo mengamati. Nah, di situ ada gambar Tony yang sedang sudah pulang dari bermain bola ya. Nah, tampak di situ pakaian Tony sangat kotor ya. Apa yang harus dilakukan oleh Tony? Nah, bagus. Dan dilakukan Tony adalah segera mandi, membersihkan tubuh. Nah, sama seperti kita, ketika kita habis bermain, berkeringat, nah, kita harus segera untuk membersihkan tubuh atau mandi, ya. Baik, kita melangkah ke halaman berikutnya, ya. Di situ ada cara mencuci tangan. Silakan anak-anakku semua memperhatikan bukunya. Di situ ada mulai dari anak-anakku menuangkan sabun terlebih dahulu ke tangan ya. Kemudian diberi sedikit air. Nah, dan kemudian menggosok tangan dengan di sela-sela jari ya, punggung tangan dan sela-sela jari. Nah, kemudian habis itu dibilas lagi kembali dengan air, dan yang terakhir adalah dikeringkan ya. Baik, di halaman berikutnya di situ ada contoh menggambar dengan jari ya. Nanti kita akan melakukan ini ya. Kita langkai dulu. Kemudian di halaman berikutnya di situ ada cara duduk dengan posisi yang benar. Nah, di situ sudah ada gambar 2 anak, Nina dan Tony, yang sedang melakukan kegiatan belajar. Nah, di situ tampak Nina menulis sudah dengan benar ya. Jadi dia sudah tegak ya. Jadi ketika kita menulis, belajar, itu posisi badan kita harus tegak, tidak boleh membungkuk ya. Jadi yang dilakukan oleh Tony ini itu adalah cara duduk yang tidak benar ya. Baik, silahkan anak-anakku buka kembali bukunya. Di situ ada juga cara menulis dengan benar ya. Ada 2 gambar. Di situ ada cara menulis memegang pensil yang pertama dan yang kedua. Nah, kira-kira yang mana yang benar anak-anakku? Benar. Baik, di kegiatan Ayo Berlatih, silahkan anak-anakku semua lihat ya. Di nomor 1, silahkan anak-anakku ceritakan cara mencuci tangan dengan benar ya. Sama seperti yang tadi, silahkan anak-anakku menuliskan tahapan-tahapannya. Kemudian nomor 2, apa yang harus dilakukan setelah melakukan kegiatan berikut? Setelah bermain bola, menggambar, dan makan ya. Silakan anak-anakku menuliskan di situ. Kemudian nomor 3, berilah tanda centang pada posisi menulis yang benar. Nah, silakan anakku mencentang manakah yang termasuk posisi menulis yang benar. Kemudian nomor 4, berilah tanda centang pada cara memegang pensil yang benar ya. Di pembelajaran 2 di situ ada kegiatan belajar menulis ya. Silakan anak-anakku semua menghubungkan bagian tubuh dan alat untuk merawatnya. Mulai dari kita memotong kuku, kita menggunakan apa? Kemudian membersihkan telinga menggunakan apa?
ya. Kemudian merawat rambut. Nah, itu setiap hari kita harus menyisir rambut ya, supaya rambutnya tidak kusut. Nah, kemudian ada menggosok gigi menggunakan apa? Kemudian kita keluar atau melakukan kegiatan di luar rumah menggunakan apa ya? Silakan anak-anakku semua menarik garis. Di halaman berikutnya di situ ada anak yang sedang belajar ya. Jadi anak-anakku semua, ketika kita belajar, kita harus di tempat yang terang. Tidak boleh kita menulis di tempat yang gelap. Kenapa? Agar mata kita tidak mudah rusak ya, tidak mudah jadi kita menulisnya di tempat yang terang ya. Nah, ini biasanya yang masih kecil sudah menggunakan kacamata. Nah, itu karena mungkin ketika membaca buku, ini biasanya yang masih kecil sudah menggunakan kacamata. Nah, itu karena mungkin ketika membaca buku, ketika belajar itu di tempat yang gelap. Makanya matanya menjadi cepat rusak ya. Jadi anak-anakku semua ketika melakukan kegiatan belajar, membaca, itu kita harus menggunakan lampu yang terang ya. Baik. Kemudian kita melangkah ke halaman berikutnya. Di situ ayo berolahraga. Nah, karena anak-anakku sekarang belajarnya dari rumah, jadi kita belum bisa mempraktekkan kegiatan untuk bersama-sama berolahraga ya di lapangan. Insya Allah segera. Baik, di halaman berikutnya kegiatan ayo berlatih, silahkan anak-anakku semua mengerjakan ya. Silahkan memberi centang pada jawaban yang tepat. Nah, begitu pula dengan nomor 2. Silahkan anak-anakku semua kembali membuka bukunya, masih di pembelajaran subtema 3, pembelajaran 3. Baik, silakan anak-anakku buka bukunya. Baik, di pembelajaran 3, subtema 3, nah, di situ ada gambar Tony yang sedang mandi. Baik, Ibu Guru akan bacakan ya. Tony mandi 2 kali sehari. Tony mandi pagi dan sore hari. Tony mandi menggunakan sabun. Tubuh Tony bersih dan wangi. Gigi Lani bersih dan sehat. Lani rajin menggosok gigi. Lani menggosok gigi 2 kali sehari. Lani menggosok gigi setelah makan dan Lani menggosok gigi sebelum tidur. Nah, apa anak-anakku semua melakukan ini juga? Nah, pasti ya. Jadi sebelum tidur, setelah makan, kemudian ketika mandi kita harus menggosok gigi ya. Halaman berikutnya ada ayo peragakan. Ini silakan anak-anakku semua dilihat gambarnya ya. Ayo menggosok gigi dengan benar, ikuti langkah-langkahnya. Mulai dari yang pertama, sikatlah gigi bagian depan. Kemudian kedua, sikatlah permukaan gigi bagian atas dan di bawah. Nah, keempat, gosoklah lidahmu juga. Nah, ini kita menggunakan juga gosok gigi untuk menggosok lidah ya. Kemudian yang ketiga, sikatlah gigi bagian belakang. Jangan lupa bagian belakang. Jangan sampai bagian depan yang digosok, di belakang juga jangan sampai dilupa. Baik, kemudian di halaman berikutnya, ayo bercerita. Silahkan anak-anakku perhatikan gambar berikut. Apa yang dilakukan anak-anak pada gambar? Ceritakan masing-masing kegiatan yang dilakukan pada gambar. Nah, gambar pertama di situ tampak anak yang sedang mandi dan memakai sampo ya. Kemudian yang kedua, di situ ada gambar anak yang sedang mencuci kaki. Kemudian yang ketiga, situ ada gambar ini memotong kuku bisa dibantu oleh orang tua ya, karena hati-hati, kita harus berhati-hati ketika menggunakan potong kuku. Kemudian mencuci tangan setelah makan. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Sebelum dan setelah makan itu harus mencuci tangan ya.
Baik, kemudian ayo berhitung. Nah, di kamar mandi ada sikat gigi, ada juga pasta gigi. Ayo bandingkan banyaknya. Nah, di situ ada kita membandingkan banyak pasta gigi dan kemudian halaman berikutnya, bandingkan banyak benda. Nah, di situ ada gambar gelas dan piring. Nah, silahkan anak-anakku menjawab banyak cangkir lebih dari tatakan. Berarti berapa jumlah gelas dan berapa jumlah piring. Silahkan anak-anakku menuliskan di sini ya. Nah, kemudian di kegiatan Ayo Berlatih, silakan anak-anakku mengerjakan soal berikut ya. Bagaimana cara merawat tubuh yang benar? Silahkan menghubungkan garis ya. Kemudian di nomor 2, berilah tanda centang pada gambar yang lebih sedikit ya. Silahkan anak-anakku semua dibantu oleh orang tua untuk mengerjakan tugasnya ya. Oke, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.